Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ada tepat waktu dan menyempatkan untuk melakukan diskusi terkait materi kita, yakni tentang peran diaspora terkait isu-isu keamanan. Kelompok kami kebagian untuk membahas isu keamanan dan peran diaspora, dan kami mengangkat studi kasus terkait dengan dukungan diaspora Armenia di California terhadap kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Kelompok kami memilih studi kasus ini karena berdasarkan apa yang sumber referensi yang kami baca, peran diaspora Armenia di California itu sudah ada hasil dan bukti konkret kalau mereka memiliki peran dalam hal isu keamanan. Dalam hal ini adalah dalam isu kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Next slide. Untuk anggota kelompok kami, ini ada Salwa, ada saya sendiri Hani, ada Bima, ada Firdi, ada Laura, dan ada Irwandi. Pembahasannya itu mungkin akan diawali dengan pembahasan latar belakang diaspora Armenia sendiri, kemudian ada penjelasan terkait konsep diaspora dan konsep self-determination, kemudian juga ada sedikit penjelasan terkait sejarah diaspora Armenia di California, kemudian akan masuk ke studi kasus, dan terakhir adalah kesimpulan. Next, Bim. Untuk terkait masalah latar belakang mungkin akan saya jelaskan. Jadi latar belakang persebaran diaspora di California ini sendiri tuh berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Diaspora Republik Armenia, jumlah diaspora yang ada di luar negaranya terdapat 2 kali lebih banyak dari jumlah warga Armenia yang menetap di negaranya sendiri. Nah, kebanyakan diaspora Armenia itu paling banyak terdapat di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian California. Berdasarkan salah satu konferensi terkait diaspora Amerika di tahun 2007, terdapat estimasi sekitar 1,4 juta warga Amerika Serikat berketurunan Armenia, yang mana 50% itu menetap di negara bagian California. Untuk perkembangan populasi diaspora Armenia di California itu memiliki hubungan erat dengan sejarah yang memiliki, yaitu terkait dengan peristiwa genosida yang sempat terjadi, yang membuat para warga Armenia ini melakukan migrasi di tahun 1890-an ke Amerika Serikat. Melalui diaspora ini, Armenia telah terbantu dalam mencapai beberapa kepentingannya, mulai dari memperdalam persahabatan antara Armenia dengan negara-negara lain di dunia, juga memecahkan masalah-masalah sosial ekonominya. Kemudian diaspora Armenia ini tuh tak jarang gitu menunjukkan dukungan-dukungan secara ekonomi, politik, hingga kemanusiaan terhadap dengan isu-isu terkait. Seperti contoh, ada tindakan yang dilakukan oleh diaspora Armenia, yakni mereka membentuk suatu organisasi di bidang kemanusiaan yang namanya itu ada Armenia Fund, yang ditujukan untuk membantu pembangunan di Republik Armenia dan Aksa. Nah, selain dalam hal kemanusiaan, diaspora Armenia ini juga cukup aktif dalam melakukan dukungan-dukungan politiknya. Diaspora Armenia sendiri itu gak berjalan sendiri, namun juga didukung oleh pemerintah Armenianya dalam mendukung itu kebebasan atau kemerdekaan Nagorno-Karabakh dan mempertahankan wilayah serta upaya self-determination-nya. Hasil dari dukungan-dukungan diaspora dengan pemerintah Armenia ini menunjukkan bukti-bukti nyata dan hasil konkret, yakni berhasilnya pembentukan institusi pemerintahan serta tersebar kantor-kantor perwakilan Nagorno-Karabakh di beberapa negara seperti ada di Armenia, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis, Australia, dan Lebanon. Selain itu juga diaspora Armenia tuh aktif memperpolitikan Amerika Serikat sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya sebuah perkumpulan atau asosiasi demokratis terbesar di wilayah selatan California, yakni Southern California Armenian Democrats, yang salah satu bentuk upaya gitu diaspora Armenia dalam mendukung konsep self-determination yang pada hasilnya itu menghasilkan suatu resolusi, yaitu Assembly Joint Resolution 32 di tahun 2014. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari diaspora dan konsep tentang self-determination. Konsep diaspora menurut Brubaker pada tahun 2005 dipahami sebagai kategori praktek, klaim, dan sikap, dan bukan sebagai kelompok yang dibatasi. Dalam pernyataan tersebut, diaspora tidak hanya didasari dari jumlah imigran dari berbagai generasi, tetapi mereka yang secara aktif membuat klaim tentang keturunan mereka. Kemudian, istilah diaspora dipahami mencakup persoalan kelompok etnonasional yang disebut long distance nationalist, sebuah komunitas di mana diaspora yang muncul dan ada ketika tinggal di tempat tertentu dan tetap menjalin ikatan antar anggota serta memelihara hubungan dengan kelompok yang menetap di tempat lain, yang memiliki ikatan identitas secara bersama. Adanya diaspora sendiri memberikan keuntungan pada home country melalui beberapa kegiatan diaspora, seperti kegiatan lobbying ke pemerintahan host country untuk membuat kebijakan yang menguntungkan home country, lalu memengaruhi media dan debat publik, dan organisasi multilateral yang memberi bantuan dan investasi, serta membentuk wacana politik dan kebijakan di tanah air. Diaspora juga sebagai salah satu bentukan dari sistem politik tersendiri yang ditopang oleh infrastruktur politik dan organisasi dari negara-negara pengirim maupun penerima yang terdiri dari loyalis pemerintah dan orang-orang yang kritis terhadap sikap vis-a-vis pemerintahan di tanah air diaspora. Pada pandangan tersebut, diaspora dipandang memiliki hubungan dengan persoalan politik yang berpengaruh baik ke negara asal ataupun di negara mereka tinggal. Dan pada intinya, diaspora memiliki hubungan erat dengan persoalan politik, dan dalam konteks tersebut, diaspora merupakan bentuk mobilisasi dari kelompok etnis transnasional. Slide selanjutnya mengenai konsep dari self-determination. Self-determination theory adalah salah satu teori motivasi yang dimotori oleh Deci dan Ryan pada tahun 1985. Teori ini menyangkut tentang regulasi dari perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi tersebut. Pengaruh self-determination pada upaya penggalangan dukungan oleh diaspora di Armenia dapat dipahami dan dipandang dari teori collective self-determination. Istilah collective self-determination berlawanan dengan yang serupa, yaitu national self-determination, yang merujuk pada warga negara dengan tidak membedakan afiliasi budaya ataupun agama. Dan collective self-determination dipahami dengan sebuah hak secara kolektif dalam menentukan nasib sendiri, yang menuntut bahwa warga negara harus diberikan hak teritorial dan hak atas wilayah. Selanjutnya, dalam teori konsep self-determination tersebut dikatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri itu membentuk dua hak turunan, yaitu hak mengalokasikan keanggotaan berbasis batas teritorial dan hak untuk melepas diri dari wilayah tertentu. Pandangan tersebut menjadi landasan dukungan terhadap wilayah yang ingin melepaskan diri dan memiliki kontrol eksklusif atas wilayah secara keseluruhan, yang sehubungan dengan persoalan diaspora Armenia dan pengaruhnya terhadap dukungan self-determination untuk Republik Nagorno-Karabakh yang dianggap dengan kesadaran ikatan akan identitas yang sama dan yang saling memengaruhi. Sekian pembahasan tentang konsep diaspora dan konsep self-determination. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Virgi. Selanjutnya ada diaspora Armenia di California. Jadi di sini itu lebih menjelaskan terkait keadaan diaspora Armenia di California dan juga sedikit tentang sejarahnya. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit sama teman saya yaitu Hani di latar belakang bahwa diaspora Armenia ke California ini diawali dengan adanya peristiwa genosida etnis Armenia yang akhirnya membuat sebuah perpindahan atau migrasi ke berbagai daerah atau wilayah di dunia ini. Nah, migrasi Armenia ke Amerika ini berawal dari tahun 1890-an.
Hal ini tuh terjadi karena adanya permasalahan dengan Kekaisaran Ottoman, di mana minoritas Kristen, yaitu dalam hal ini adalah warga-warga Armenia, menjadi sasaran nasionalisme Turki di era pada saat itu. Nah, selama peristiwa ini terjadi itu dari tahun 1894 hingga 1895 banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kurang lebih itu sebanyak 300.000 warga Turki Armenia, dan pada tahun 1915 sampai dengan 1920 pemerintah melakukan genocide. Jadi pemerintah di sini yaitu Kekaisaran Ottoman pada 1 juta lebih orang Armenia dalam kurun waktu selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Nah, maka dari itu para warga Armenia pergi mencari tempat tinggal baru yang memang dirasa aman untuk mereka bertempat tinggal. Sehingga para migrasi atau warga Armenia yang berpindah ini dan menetap secara lama dan tetap mempertahankan identitasnya itu disebut dengan diaspora Armenia. Nah, seperti yang udah bilang tadi, Armenia ini kan diaspora Armenia ini kan berpencar ke seluruh dunia. Nah, salah satunya itu ada di Amerika Serikat, yaitu lebih tepatnya di California yang menjadi pusat terbesar diaspora Armenia di Amerika Serikat. Nah, biasanya diaspora Armenia ini tuh disebutnya Armenia Amerika. Jadi Armenia Amerika ini adalah penduduk atau warga negara Amerika Serikat yang memang merupakan keturunan Armenia atau sepenuhnya keturunan Armenia atau sebagiannya keturunan Armenia gitu. Nah, kelompok ini tuh membentuk populasi diaspora Armenia terbesar kedua setelah populasi Armenia di Rusia. Jadi diaspora Armenia di Amerika Serikat itu terbesar kedua setelah di Rusia. Nah, populasi global orang Armenia diperkirakan ada 10 juta, tetapi hanya 3 juta yang tinggal di Armenia. Sementara sisanya yaitu 7 juta tersebar di seluruh dunia, termasuk 2,5 juta orang Armenia di Rusia. Nah, dan diperkirakan ada sekitar 1,5 juta hingga 2 juta orang Amerika adalah keturunan Armenia. Seperti Kardashian family itu mereka merupakan diaspora Armenia juga. Mereka adalah keturunan dari Armenia. Itu intermezzo aja, sorry. Nah, terus habis itu ada California ini adalah tempat atau rumah bagi populasi terbesar orang Amerika Armenia. Nah, sekitar kurang lebih itu ada 205.000 orang Amerika keturunan Armenia tinggal di California. Nah, orang Amerika keturunan Armenia ini pertama kali mulai menetap di California pada tahun 1920-an. Tetapi lonjakan imigrasi pada 1970-an akhirnya menyebabkan pertumbuhan populasi diaspora Armenia yang cukup besar. Nah, kelompok ini telah terintegrasi dengan baik dengan kelompok etnis lain di California. Jadi sudah ada percampuran budaya gitu. Nah, dan banyak yang menjalankan bisnis dan sekolah Armenia. Jadi diaspora di Armenia itu nggak hanya menjalankan kehidupan sehari-hari, tapi juga untuk menopang kehidupan sehari-harinya juga mereka membuat kayak bisnis atau bahkan membuat sekolah Armenia gitu. Nah, di Los Angeles dan Glendale sendiri itu kedua kota ini adalah memiliki jumlah orang Armenia tertinggi di California. Jadi maka dari itu California telah menjadi tujuan pilihan bagi imigran keturunan Armenia dalam 2 dekade terakhir ini. Dan populasinya kemungkinan akan meningkat jika tren ini berlanjut. Maksudnya tren ini berlanjut itu kan sekarang ada konflik Armenia dan Azerbaijan ya. Baru-baru ini juga lagi rame-rame lagi. Nah, jika itu terus berlanjut, kemungkinan besar para migran Armenia itu tuh bakalan migrasi lagi ke Amerika atau California yang memang sudah ada banyak penduduk diaspora Armenia gitu. Nah, komunitas diaspora ini juga memiliki aktivitas di California.
dan itu cukup berkembang pesat karena tingginya populasi diaspora Armenia di California. Nah, hal ini tuh dibuktikan lewat California yang saat ini memang merupakan tempat bagi acara televisi dan surat kabar Armenia Amerika, terus juga ada panti jompo dan juga gereja, sekolah, dan kebudayaan komunitas Armenia di Amerika Serikat. Jadi dari berbagai institusi itu tuh Armenia ada gitu. Nah, tidak hanya melalui perkembangan yang telah tadi saya sebutkan, komunitas diaspora di California juga berpartisipasi pada bidang perpolitikan seperti yang sudah disinggung sama teman saya tadi Hani. Nah, salah satunya itu contoh yang menunjukkan situasi tersebut adalah dengan adanya partai Southern California Armenian Democrats atau SCAD, di mana SCAD ini merupakan perkumpulan demokratik Armenia Amerika regional pertama dan terbesar di California dan Amerika Serikat. Nah, mereka ini bekerja dalam koordinasi jaringan atau kantor, terus juga cabang dan pendukung di seluruh California dan Amerika Serikat, di mana nantinya ini SCAD ini merupakan bentuk lobby juga di California untuk diaspora melobi kebijakan California terkait Nagorno-Karabakh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Laura. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi peran diaspora Armenia dalam mempengaruhi dukungan publik California pada perjuangan kemerdekaan Nagorno-Karabakh. Di pembahasan bagian ini, kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya peran nyata diaspora Armenia di California untuk membantu Nagorno-Karabakh, apa-apa saja langkahnya, organisasi yang terlibat, dan cara mereka berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Kalau berbicara mengenai peran diaspora, maka akan berkaitan juga dengan populasi dan peran dari negara hostland, di mana semakin besar populasi diaspora di suatu wilayah, maka diaspora tersebut berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara. Begitu juga dengan negara hostlandnya. Apabila semakin demokratis negara hostland, maka akan semakin fleksibel juga mereka dalam menerima masukan dari kelompok diaspora. Populasi diaspora Armenia di wilayah California merupakan diaspora terbesar di wilayah Amerika Serikat. Karena populasi mereka yang cukup besar dan negara hostlandnya yaitu Amerika Serikat adalah negara yang demokratis, maka diaspora Armenia memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan. Bukti bahwa kehadiran mereka diperhitungkan dan berdampak itu terlihat dari keberhasilan mereka dalam mendapatkan dukungan self-determination dari publik California. Konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh itu cukup mendapatkan perhatian besar dari dunia luar. Atas konflik tersebut, pemerintah mendapat bantuan dari luar berupa bantuan dana militer dari pemerintah Armenia serta dukungan ekonomi, politik, dan kemanusiaan dari diaspora Armenia, salah satunya dari Armenia Fund yang memberi bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan California, diaspora Armenia itu melakukan beberapa cara. Pertama, dengan memobilisasi opini publik, dan yang kedua dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah California. Untuk upaya yang pertama yaitu memobilisasi opini publik, diaspora Armenia melakukannya dengan cara mengadakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan publik, yaitu penyebaran informasi melalui media, jajak pendapat, dan juga mereka melakukan semacam gerakan sosial. Posisi diaspora yang berkontak langsung dengan masyarakat menjadi satu kesempatan untuk memperoleh akses informasi dan juga menyalurkan informasi. Komunitas diaspora Armenia memiliki beberapa media sebagai platform mereka untuk menyebarkan informasi. Beberapa di antaranya adalah Armenian National Committee of America atau ANCA dan juga Asbares. Kedua media ini berkolaborasi untuk menyampaikan informasi yang diperkirakan bisa memobilisasi komunitas sehingga dapat mempengaruhi kebijakan negara hostland. Selain itu, mereka juga melakukan gerakan sosial untuk mendukung Nagorno-Karabakh, di mana mereka menghimpun seluruh diaspora Armenia Amerika bersama dengan masyarakat California untuk menyuarakan bahwa
keamanan Republik Nagorno-Karabakh itu perlu dan harus dijaga. Dari sini bisa kita lihat bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan dan posisi diaspora sendiri itu merujuk pada pertahanan keamanan nirmiliter yang bisa membantu negara homeland. Pertahanan nirmiliter sendiri bisa kita pahami sebagai bentuk pertahanan non-konvensional dengan sumber daya utama bukan berasal dari militer. Untuk yang kedua, mereka juga melakukan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah California. Jadi selain memobilisasi opini publik, diaspora Armenia Amerika juga berperan untuk mempengaruhi kebijakan. Sebenarnya bagaimana cara mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah California? Mereka melakukannya dengan cara lobby. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi politik dengan cara lobby dinilai efektif untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam menjalankan aktivitas melobi, mereka mempunyai dua organisasi yang berperan langsung, yaitu Armenian Council of America atau ACA dan Armenian National Committee of America Western Region atau ANCAWR. Kedua organisasi ini berperan langsung selama proses resolusi dukungan self-determination dari California. Mereka aktif mendukung resolusi, memberi informasi latar belakang resolusi, dan juga memberi informasi mengenai bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi wilayah di Nagorno-Karabakh itu sendiri. Untuk organisasi ANCAWR, mereka memobilisasi dukungan publik dengan cara mendatangkan ratusan aktivis sekitar 350 orang. Mereka menyatukan perspektif untuk mendukung keamanan di wilayah Nagorno-Karabakh. Dan ternyata gerakan tersebut berdampak pada keputusan majelis di California. Dari kedua upaya diaspora Armenia Amerika tersebut, kita bisa melihat nih bahwa komunikasi diaspora dengan negara hostland sangat membantu negara homeland. Maka bisa dikatakan bahwa diaspora yang berkontak langsung dengan masyarakat dan pemerintah setempat di negara hostland dapat dimanfaatkan oleh negara homeland untuk memenuhi kepentingan negara, khususnya dalam upaya pertahanan dan keamanan. Dan ini terbukti dari upaya yang dilakukan diaspora Armenia di Amerika Serikat, khususnya di wilayah bagian California. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Irwandi. Oke, baik, terima kasih. Sekarang bagian kesimpulan, bagian yang terakhir. Jadi saya akan membacakan bagian kesimpulan yang full di paper ya. Kesimpulannya ada di slide ini, anggap saja ringkasan. Oke, jadi dari semua materi yang telah kami paparkan tersebut, kami menyimpulkan bahwa dalam kajian ilmu sosial, diaspora merupakan lema yang digunakan untuk merujuk kelompok-kelompok etnis atau bangsa yang tinggal jauh dari kampung halaman dan umumnya saat mempertimbangkan sebab-sebab persebaran kelompok tersebut, penindasan politik, persekusi, dan wabah. Dalam konsep diaspora itu sendiri dipahami dalam berbagai kategori, yaitu praktik, proyek, klaim, dan sikap. Terkait dengan home country, diaspora memandang hal tersebut sebagai keuntungan dalam membentuk sistem politiknya tersendiri, yang kemudian ditopang oleh infrastruktur politik dan organisasi dari negara asal dan negara tujuan. Pada titik tersebut, diaspora kita dapat melihat diaspora memiliki hubungan yang erat dengan politik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap negara asal maupun negara penerima. Sehubungan dengan persoalan diaspora di diaspora Armenia dan pengaruhnya terhadap dukungan self-determination Republik Nagorno-Karabakh dipahami sebagai kesadaran ikatan identitas yang sama dan saling memengaruhi. Di dalam teori self-determination tersebut dikatakan bahwa adanya hak untuk menentukan nasib sendiri
telah membentuk dua hak turunan, yaitu hak mengalokasikan keanggotaan yang berbasis batas teritorial dan hak untuk melepaskan diri dari wilayah tertentu. Kemudian mengarah kepada masa terjadinya genosida yang dilakukan oleh pemerintah Turki pada tahun 1915 sampai 1920, itu menyebabkan warga Armenia meninggalkan homeland atau tanah air mereka, dan kemudian mereka tersebar ke berbagai wilayah, salah satunya yaitu California, yang telah lama menjadi rumah bagi mereka, sehingga eh, beranak cucu dan memiliki keturunan. Di California sendiri, komunitas diaspora banyak yang berperan dan berpartisipasi aktif pada bidang perpolitikan. Salah satu contohnya adalah keberadaan Southern California Armenian Democrat, atau yang kita singkat SCAD. SCAD ini merupakan perkumpulan demokratik Armenia Amerika regional pertama dan terbesar di California. Selanjutnya berbicara mengenai peran diaspora Armenia dalam mempengaruhi dukungan publik California pada perjuangan kemerdekaan Nagorno-Karabakh, di mana diaspora Armenia itu sendiri tersebar luas di bagian negara Amerika Serikat. Yang tentu saja hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kepentingan diaspora Armenia. Terdapat dua cara yang utama yang kemudian diambil oleh diaspora Armenia ini dalam mengangkat suara mereka, yaitu memobilisasi opini publik California dan mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Dalam memobilisasi opini publik tersebut, komunitas diaspora Armenia memiliki beberapa media yang mensupport atau sebagai platform untuk menyebarkan informasi kepada publik. Sebagai contoh, Armenian National Committee of America atau disingkat ANCA, dan satu lagi Asbers. Selain itu, mereka juga melakukan upaya gerakan sosial dan melakukan aktivitas lobby yang di dalamnya terdapat dua organisasi yang terlibat, yaitu Armenian Council of America dan yang satunya lagi Armenian National Committee of America Western Region. Keduanya berperan selama proses resolusi dukungan self-determination dari California. Dari semua upaya yang telah dilakukan tersebut berjalan dengan baik dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, dan secara langsung dapat mempengaruhi atau memenuhi pertahanan dan keamanan homeland mereka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi udah ada Salwa, ada Laura, Virgi, juga Ruania udah maparin materi. Juga makasih juga untuk Bima yang udah nyatuin materi-materi kita, terus udah share screen, udah bikin PPT, dan record juga, dan bakal upload ke YouTube. Mungkin aku bakal nge-recall sedikit pembahasan ini, jadi bisa diambil lagi gitu, bahwa diaspora ini tuh punya peran juga dalam isu-isu keamanan, lebih khususnya isu keamanan militer atau non-militer gitu. Mungkin seperti yang tadi udah disinggung juga sama Salwa, bahwa kalau kita tahu The Kardashian itu kan mereka juga masih ada keturunan Armenia, di mana Kardashian juga punya pengikut yang banyak gitu, even di seluruh dunia pasti ada aja fans dari Kardashian.
terus ditambah dengan mostly lebih banyaknya Armenia itu menetap di California, yang notabene itu kayak di home of celebrities gitu. Karena di sana ada banyak influencer selebriti yang tinggal di sana, berkarir di sana, dan itu juga membantu gitu dalam memobilisasikan opini publik gitu, yang diupayakan oleh diaspora Armenia. Terus juga untuk dalam hal politiknya juga diaspora Armenia juga cukup aktif dengan dibuktikannya terbentuknya ada asosiasi demokratis di California. Terus juga tadi ada beberapa organisasi seperti ACA dan ANCAWR itu juga seperti kita tahu di Amerika Serikat sendiri dalam dinamika politik luar negerinya maupun dalam negerinya juga dipengaruhi oleh itu tadi yang opini publik, terus juga kelompok kepentingan seperti yang tadi disebutkan, yang organisasi-organisasi diaspora Armenia, terus juga dipengaruhi oleh media massa juga. Ketiga hal itu tuh dijalankan oleh para diaspora Armenia untuk menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Nagorno-Karabakh, juga tentang konsep self-determination itu sendiri. Mungkin segitu aja untuk nge-recall. Sekali terima kasih teman-teman semua yang udah nyari-nyari materi untuk menganalisis juga. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya lagi terima kasih. Mungkin saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.